angkuh dan tidak sombong, merasa bahwasanya amalan kita sudah banyak, merasa bahagia dan gembira bahwasanya sebentar lagi Ramadan beserta kewajiban-kewajibannya akan segera pergi dan usai. Puasanya, sholat malamnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, atau amalan-amalan soleh lainnya. Ya, memang benar, hari-hari Ramadan telah berlalu, malam-malamnya berganti. Namun demi Allah, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Celakanya ma'asyarul muslimin, hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Sedangkan kita dihadapkan pada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kita lewati. Maka barang siapa yang mendapati dirinya berada dalam ketaatan kepada Allah, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa saja yang mendapati dirinya berada dalam kelalaian, bahkan dalam maksiatan, atau 25 Ramadan hendaknya ia memperbaiki semuanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal pada hari-hari yang masih tersisa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Karena ma'asyarul muslimin azanillahu wa iyyakum, sungguh kematian adalah peringatan terbaik, adalah nasihat terbaik atas kelalaian-kelalaian yang kita kerjakan. Maka setidaknya ada dua pesan yang bisa kita ambil dari kematian. Yang pertama, hidup sangatlah singkat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Sungguh umur umatku hanya berkisar di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man ajaza dzalik. Dan sedikit sekali yang melebihi umur tersebut. Kemudian pesan kedua yang bisa kita dapatkan dari kematian, yaitu kematian adalah sebuah misteri. Ada 3 hal yang dirahasiakan dari kematian. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam firman-Nya, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguh hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan ia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ma'asyarul muslimin azanallahu wa iyyakum, mengingat hidup ini sangat singkat. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja secara tiba-tiba. Maka kita membutuhkan amalan-amalan dan bekal untuk bisa hidup bahagia di kehidupan setelah kehidupan dunia. Kita membutuhkan motivasi dan inspirasi untuk bisa terus beramal soleh, memanfaatkan waktu yang kita miliki yang singkat ini, terutama di bulan Ramadan yang di dalamnya keberkahan dan kebaikan hidup terkumpul. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Sunan Ibnu Majah, hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku sebuah nasihat singkat." Maka Rasul SAW bersabda, "Idza qumta fi salatik," apabila engkau mendirikan salat, "fasalli salatan muwaddi'in," maka salatlah seakan-akan itu adalah salat terakhirmu. Nabi SAW mengingatkan kepada orang yang melakukan sholat
untuk merasa bahwasanya sholatnya adalah sholat yang terakhir untuknya di muka bumi, bahwasanya sholatnya adalah sholat perpisahan bagi dirinya, karena biasanya perpisahan akan menjadikan seseorang untuk melakukan yang terbaik. Dia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholatnya, karena dia paham dan sadar betul bahwasanya tidak ada lagi kesempatan untuk dia sholat setelah sholat yang ia lakukan. Maka masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, coba kita terapkan nasihat singkat tadi dari Nabi SAW terhadap pertemuan kita dengan Ramadan. Andaikan kita mengetahui bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, maka seyogyanya kita akan melakukan yang terbaik. Kita tidak akan menganggap hari-hari di bulan Ramadan sama seperti hari-hari biasanya. Kita akan beramal soleh, beribadah tidak sama seperti hari-hari biasanya. Kita akan memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena demi Allah ma'asyiral muslimin, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi orang baik di bulan ini. Bahkan terlampau banyak alasan untuk kita menjadi orang baik di bulan ini. Pintu langit dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Amalan soleh dilipat gandakan, 1 menjadi 10, 10 menjadi 700, 700 menjadi tidak terhingga. Pahala puasa tidak ada batasnya. Malam-malamnya adalah pembebasan dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka masyarakat muslimin azami Allah wa iyyakum, alasan apa lagi yang tidak menjadikan kita orang baik di bulan Ramadan? Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Allah di hari kiamat kelak ketika kita ditanya mengapa kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Allah di hari kiamat kelak ketika kita ditanya mengapa kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sedangkan kita bertemu dengan kesempatan yang mulia ini? Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada kita mengapa kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar sedangkan kita diberikan kesehatan serta waktu luang? Alasan apa lagi yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka janganlah kita menyiapkan kesempatan ini. Hari-hari yang singkat, beberapa hari lagi saja Ramadan telah usai dari kita. Kesempatan emas, kesempatan agung yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Yang kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, "Lau qila li ahlil kubur tamannau." Apabila dikatakan kepada para penghuni kubur, berangan-anganlah, la tamannau yauman Ramadan, maka sungguh para penghuni kubur akan berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia 1 hari saja di bulan Ramadan. Maka ma'asyarul muslimin, bila ditanyakan kepada kita, andai ini Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Bila ini Ramadan terakhir Anda, apa yang akan Anda perbuat? Maka ini menjadi pertanyaan serius yang harus pula dijawab secara serius oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Bagaimana kita bersikap dengan Ramadan? Disebutkan bahwasanya orang-orang soleh terdahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan, mereka jadikan waktu-waktu mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, mereka tidak menghitung minggu-minggunya, mereka tidak menghitung hari-harinya, menit-menitnya, akan tetapi mereka menghitung tiap detiknya. Bagaimana caranya supaya tiap detik yang ada di bulan Ramadan menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Ramadan usai, mereka memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar diterima amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan 6 bulan setelah Ramadan usai. Maka celakalah kita ma'asyiral muslimin. Celakalah kita manakala amalan-amalan orang yang lebih soleh dari kita belum tentu diterima. Bagaimana dengan amalan kita yang masih lalai dalam menghidupi siang-siang Ramadan dengan beribadah pada Allah, yang masih lalai dalam menghidupi malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka manfaatkanlah waktu yang masih ada. Manfaatkanlah waktu-waktu yang tersisa. Tak terasa Ramadan akan segera pergi, akan segera usai. Maka apalagi yang kita tunggu? Selain kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasanya Ramadan semakin ujungnya semakin dahsyat. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah terhalang dari banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di bulan ini. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkata amin, amin, amin. Kemudian para sahabat merasa heran, wahai Rasul, mengapa engkau mengucapkan amin sedangkan tidak ada yang berdoa? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang Jibril kepadaku. Ia berdoa dengan 3 perkara, yang salah satunya adalah rogima anfu rajulin. Sungguh celaka seseorang, sungguh nista seseorang, sungguh merugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, yang ia datang masuk ke dalam bulan Ramadan, tsumman salah falam yughfarulah. Kemudian Ramadan pergi dan usai, sedangkan ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu amin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku katakan amin, ya Allah, kabulkan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang telah kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kaki kita, keimanan kita, ketakwaan kita, jasad kita, untuk senantiasa bisa menyempurnakan apa-apa yang tersisa dari Ramadan, dan bisa menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Karena demi Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan itu tergantung pada akhirnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, khatib mengajak diri khatib pribadi juga kepada kaum muslimin sekalian. Di Jumat terakhir pada bulan yang mulia ini, kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dunia dan akhirat kita. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Perbanyaklah doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam manakala ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui bahwasanya aku berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Maka perbanyaklah doa ini ma'asyiral muslimin.
di berdiri kita, duduk kita, tidur kita, di setiap keadaan kita yang memperbolehkan kita untuk berdoa, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan kita selama 1 bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada balasan bagi orang-orang yang bertakwa balasan terbaik kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatira fi qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terfikirkan atau terbesit dalam hati-hati manusia. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua, memberikan kita keberkahan hidup dan bisa menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Ayuhan nas, innallaha ta'ala ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'at wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bad'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر الحاجات وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Salatu la ilaha illallah. Terima kasih Ustadz Faris yang sudah khotbah. Hari ini 5 April 2024, 25 Ramadan 1445 Hijriah. Ada anak-anak pada main. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر pada pulang aja tuh. Nanti itu deres banget dah, bener. Bisa cariin pulang aja. Udah mau terus. Cari mamanya nanti ya. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Udah mau hujan. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.